Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Santini dengan NIM 220600032 dari Prodi PGSD akan menyampaikan hasil penelitian yang telah saya lakukan yang saya buat dalam sebuah jurnal dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Berbantuan Canva menggunakan model Visual Auditory Kinesthetic PAK untuk meningkatkan pemahaman konsep kelas 5 sekolah dasar. Nah, sebelumnya kenapa sih bahan ajar yang saya eh, pilih untuk saya kembangkan? Karena dari hasil penelitian sebelumnya, dari hasil observasi maksudnya bahwa bahan ajar yang digunakan oleh guru-guru di sana itu hanya mengandalkan bahan ajar yang ada dari pemerintah saja tanpa dikembangkan lagi. Jadi perluasan materinya kurang. Jadi hanya mengandalkan seada-adanya dari bahan ajar atau dari buku yang diberikan oleh pemerintah aja gitu. Makanya saya memilih bahan ajar untuk saya kembangkan supaya bahan ajar ini menjadi bahan ajar yang interaktif, lebih menarik supaya bisa meningkatkan motivasi belajar anak juga. Nah, itu dia. Nah, ini juga termuat dalam abstrak yang telah saya buat bahwa di sini bahan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar yang inovatif dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Nah, dengan menggunakan model PAK guna untuk meningkatkan pemahaman atas konsep pada peserta didik siswa kelas 5 khususnya. Karena saya melakukan penelitian itu di kelas 5. Nah, kenapa sih aplikasi Canva yang dipilih? Nah, Canva itu fiturnya banyak ya, apalagi kalau menggunakan akun ID belajar itu akun ID belajar, jadi icon-icon pro-nya itu bisa gratis gitu ya kalau untuk guru. Itu memang sangat memudahkan untuk kita bisa mengembangkan bahan ajar yang lebih inovatif dan interaktif gitu di mana fitur-fiturnya bisa kita tambahkan dengan ada fitur home-nya gitu. Jadi selain bahan ajar ini bahan ajar yang bisa berupa hard file tapi bisa berupa soft file juga. Jadi bisa bahan ajar yang eh e-modul gitu, bisa menjadi e-modul, jadi bisa menjadi bahan ajar elektronik bahannya. Jadi memang bisa dari eh, dua tampilan gitu ya. Jadi bisa hard file, bisa soft file gitu. Nah, dari penelitian ini kita menggunakan permodelan R&D. Kayak kita menggunakan pengembangan R&D dengan model ADI, di mana model ADI ini saya rasa sangat mudah dipahami, alurnya juga sangat jelas untuk kita kembangkan. Nah, subjek dari penelitian ini adalah 20 siswa kelas 5 dari salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Oke, selanjutnya di sini adalah pendahuluan. Nah, di sini seiring dengan perkembangan zaman yang berpengaruh pada terjadinya perubahan tingkah laku serta kebutuhan dan tuntutan ilmu pendidikan yang semakin tinggi. Jadi, eh, penelitian ini lebih ke berpatok pada salah satu materi. Nah, sebelum itu saya juga melakukan riset ya. Jadi tidak langsung memilih, udah pelajaran ini saja, tidak. Saya melakukan riset dari mulai bahasa Indonesia, IPAS, bahasa PKN, matematika, dan akhirnya pilihan saya jatuh ke matematika di materi bangun ruang. Nah, kenapa sih matematika? Karena di matematika ini banyak sekali siswa yang memiliki nilai rendah. Jadi dibandingkan dengan pelajaran lain, matematika itu rata-rata nilai terendah, rata-ratanya itu paling rendah di pelajaran matematika. Makanya saya ingin bisa mengembangkan suatu media yang bisa dipakai untuk anak, yang media ini benar-benar bermanfaat dan bisa meningkatkan hasil belajarnya, terutama pada indikator pemahaman konsepnya. Karena memang untuk memahami matematika itu kan harus memahami eh, secara detail ya konsepnya. Membangun ruang itu ternyata konsepnya itu eh, kubus itu bermulanya itu dari persegi, dari eh, mulai perseginya ada sisi, ada dan lain sebagainya. Itu harus dipahami dasarnya terlebih dahulu. Makanya eh matematika lah yang saya pilih dan eh, pelajaran eh, bangun ruang yang saya pilih untuk bisa menjadikan ini sebuah peningkatan pengembangan dari bahan ajarnya.
Nah, selain itu, di sini juga peneliti mengembangkan bahan ajarnya yang berbantuan dengan Canva. Nah, Canva di sini digunakan untuk membuat tampilan bahan ajar lebih menarik dan juga bisa menambahkan icon-icon yang memang tidak bisa ditambahkan di aplikasi yang lain seperti kalau misalkan bahan ajar ini akan dijadikan bahan ajar modul gitu ya. Nah, di situ ada fitur home. Jadi di daftar isi itu ada fitur home, di mana ada fitur home, ada fitur materi. Jadi kalau misalkan kita akan sebar bahan ajar ini ke orang tua itu tidak harus terus scroll scroll ke bawah materi yang tentang kubus itu yang sebelah mana ya di halaman mana. Nanti tinggal diklik aja di icon materinya, tinggal diklik di sana ada materinya, ada kubus, tinggal diklik di kubusnya. Jadi dia langsung menuju ke halaman kubus. Kalau misalkan mau ke materi balok, ya tinggal klik di halaman balok. Nah, di setiap materi awal, lembar materi awal juga ada fitur home-nya. Nah, jadi misalkan kita sudah baca sampai ke Prisma. Nah, tapi di Prisma itu ternyata kita mendapatkan soal tentang kubus misalkan. Kita itu ternyata di buku pelajaran ada soal tentang kubus. Tapi pada saat kita buka e-modul, kita itu ada di halaman Prisma. Nah, kita tidak usah harus scroll ke atas. Kita cukup masuk ke halaman awal di eh, halaman awal di materi Prismanya nanti ada fitur home-nya. Kita klik fitur home, nanti kita pilih ke balok misalkan. Klik baloknya jadi dia akan scroll ke balok. Atau fitur home ini juga akan bisa kembali ke tampilan awal menu. Atau juga fitur home ini selain ke materi, ke fitur home awal dan juga bisa ke bagian pertanyaan atau kuisnya. Nah, di sana juga ada kuis yang terintegrasi dengan Quizzes juga. Jadi di sana itu berupa barcode-nya dan nanti di-scan sama anak-anak teh. Jadi di-scan barcode-nya jadi langsung nge-link ke Quizzes itu. Terus ada juga barcode untuk masuk ke link YouTube juga ada. Jadi bahan ajarnya itu selain dari hanya materinya saja, terus ada soal-soal eh, yang tertulis di sananya juga ada. Terus ada fitur-fitur yang bisa dijadikan ini sebagai bahan ajar elektronik gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan penelitian yang saya eh, lakukan. Yang pertama adalah proses pengembangan bahan ajar berbantuan Canva menggunakan model PAK untuk meningkatkan pemahaman konsepnya. Jadi proses pengembangannya seperti apa gitu. Terus yang kedua adalah kelayakan bahan ajar berbantuan Canva. Yang ketiga ada efektivitas bahan ajar. Yang keempat adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan bahan ajar. Nah, yang selanjutnya adalah di sini adalah metode dan desain penelitiannya. Nah, metode yang saya lakukan adalah dengan penelitian pengembangan R&D atau Research and Development. Nah, menggunakan model ADI. Nah, ADI ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah analisis, desain, pengembangan, evaluasi, dan implementasi. Semua alur ini adalah per eh, mencakup dari tahapan mulai dari observasi yaitu di tahapan analisis, yang terakhir ada tahap evaluasi di mana pada tahap ini kita akan mengecek sebagai seberapa besar sih efektivitas dari eh, bahan ajar yang telah kita kembangkan dan kendala-kendala apa aja sih yang kita hadapi dalam proses pengembangan bahan ajar tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah di sini ada tahapan penelitiannya. Yang pertama adalah analisis. Nah, di mana analisis ini nih adalah proses mengumpulkan informasi awal mengenai bahan ajar yang dimanfaatkan oleh tenaga pendidik pada proses belajar. Analisis ini dilakukan melalui wawancara dan distribusi kuesioner. Nah, saya akan melakukan wawancara nih pada tahap ini teh kepada wali kelas dari kelas 5-nya. Nah, di mana saya bertanya terkait dengan bahan ajar yang sebelumnya digunakan, model apa saja yang pernah digunakan, kendala apa saja, lalu kebutuhan siswanya seperti apa, eh, pelajaran-pelajaran yang memang sulit untuk dipahami itu seperti apa, dan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru tersebut itu seperti apa. Nah, dari situ nanti saya akan mengambil keputusan bahwa
apa sih yang lebih cocok untuk kelas ini itu seperti apa? Apakah lebih ke bahan ajar, apakah lebih ke medianya atau ke LKPD gitu. Nah, ternyata dari sekian pertanyaan ya dari hasil wawancara itu kita putuskan untuk membuat bahan ajar. Yang kedua adalah desain. Nah, desain ini adalah setelah kita mengetahui tadi kita sudah menganalisis dari hasil wawancara yang telah kita lakukan kepada guru kelas tersebut. Nah, kita akan memulai membuat desainnya. Kita kan sudah menentukan nih, oh kita akan membuat bahan ajar aja. Nah, kita mulai nih menentukan, merancang desain bahan ajarnya. Nah, desain ini dibuat di aplikasi Canva full, di aplikasi Canva menggunakan fitur tambahan yaitu Quizzes dan juga ada link YouTube untuk menambah perluasan materi yang telah dikembangkan di bahan ajar tersebut gitu. Jadi tidak hanya berpatok pada isi tulisan saja, tapi ada link YouTube untuk pendukung supaya pembelajaran tidak jenuh gitu. Jadi di setiap sesi materi itu ada pasti link YouTube-nya untuk supaya ada satu anak itu kan lebih karena kita menggunakan modelnya PAK ya, visual auditory kinesthetic di mana ada yang harus bisa dibaca dibaca oleh anak yaitu di dalam bahan ajarnya, didengarkan, dilihat gitu. Jadi semua panca inderanya digunakan gitu. Jadi eh, ini adalah salah satu apa ya eh salah satu dari sintaknya juga ya dalam sintak pak juga karena di sana kita harus ada visualnya, harus ada auditorinya, harus ada kinestetiknya, semua harus tercantum gitu dalam setiap pertemuan sintaknya itu harus termuat gitu dalam setiap bahan ajar. Nah, lanjut selanjutnya adalah pengembangan. Nah, dalam pengembangan inilah produk bahan ajar yang telah dirancang. Nah, tahap selanjutnya adalah dikembangkan dengan berbantuan aplikasi Canva. Nah, tadi kan kita udah rancang nih secara desainnya mau seperti ini, di bagian depannya seperti ini, di bagian awalnya ada kata pengantarnya, ada daftar isinya segala macam. Nah, kita muatkan dalam kanvanya, kita ketikkan lah gitu dalam kanvanya. Oh, mau ada icon ini, mau ada fitur ini. Nah, produk yang telah kita selesaikan kemudian menjalani tahap validasi oleh 3 ahli validator yang terdiri dari 2 dosen dan 1 orang guru. Nah, 2 dosen di sini adalah 1 dosen ahli media dan 1 ahli materi. Nah, lanjut juga ada 1 orang guru yang menjadi ahli materi dan 1 orang guru menjadi eh, ahli media juga gitu. Jadi eh, setelah kita melakukan validasi kepada dosen dan kepada guru, nanti kita akan mengetahui kekurangannya, apa yang harus diperbaiki dari bahan ajar tersebut. Lalu kita perbaiki dulu nih. Oh ternyata ini, coba deh tambahin fitur ini. Kebetulan dari validator ahli ICT menyarankan untuk saya membuat fitur-fitur yang bisa dijadikan bahan ajar ini sebagai bahan ajar elektronik juga. Karena di awal, rancangan di awal itu tidak ada fitur home-nya, tidak ada fitur kembali ke home, tidak ada fitur ke materi atau ke kisi ke kuis gitu, tidak ada fitur itu. Tapi dari hasil validator yang ahli ICT, ahli media, itu menyarankan kepada saya untuk membuat fitur-fitur tersebut. Akhirnya saya buat fitur-fitur tersebut sehingga bahan ajar yang telah saya kembangkan selain dengan bahan ajar bisa berbentuk hard file, tapi kalau berbentuk elektronik pun bisa karena memiliki berbagai fitur yang bisa di eh, laksanakan seperti fitur home itu, terus ada fitur quiziznya dan lain sebagainya itu lebih sangat memudahkan dan lebih sangat interaktif kata eh, menurut pendapat beliau saya laksanakan dan memang respon kepada anak setelah saya berikan lagi kepada anak responnya luar biasa. Ibu sekarang mah bahan ajarnya bisa diklik-klik ya katanya teh jadi ada kalau nggak harus sampai ke bawah dicari materinya kita tinggal klik yang gambar rumahnya terus cari materinya langsung deh ketemu katanya jadi lebih antusias dan memang alhamdulillah revisiannya sangat 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 membantu saya dalam mengembangkan bahan ajar tersebut. Selanjutnya adalah bagian implementasi, yaitu tahap ini meliputi uji coba bahan ajar interaktif yang telah direvisi berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi. Nah, tadi kan kita sudah eh,
apa sudah kita buat, sudah kita rancang, sudah divalidasi juga, sudah direvisi, baru kita uji cobakan nih ke kelas yang lebih luas lagi gitu. Nah, ini ada uji coba luasnya kalau dalam Brook and Gold itu adalah uji coba luas ya kalau ini. Nah, kita uji cobakan kepada satu kelas nih, gimana responnya, terus peningkatannya dengan sebelum yang belum ada fitur-fiturnya seperti apa gitu. Nah, itu di proses implementasi. Nah, yang terakhir adalah proses yang terakhir adalah evaluasi yang menunjukkan efektivitas bahan ajar yang dikembangkan oleh guru dan siswa untuk memastikan tingkat kepastian bahan ajar yang dikembangkan. Nah, selanjutnya di sini adalah subjek penelitian. Nah, subjek penelitiannya yaitu adalah siswa kelas 5 ya, sekolah dasar yang berlokasi di SD Cisarua, salah satu SD di Cisarua di Kabupaten Bandung Barat. Nah, yang terdiri dari 12 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Instrumen penelitian yang saya gunakan adalah yang non-tes itu adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi, eh, angket, kuesioner, sedangkan tesnya adalah soal tes dan rubrik parameter penilaian. Yang selanjutnya adalah prosedur penelitian, itu adalah ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi, di mana ini adalah 5 tahap yang tuh sudah tadi saya jelaskan sebelumnya di tahapan penelitian yang sebelumnya sudah saya terangkan. Oke, selanjutnya di sini adalah uji validasi. Nah, di sini adalah setelah kita kembangkan ya, di bagian hasil penelitian itu terdapat uji validasi. Nah, uji validasi ini adalah uji dari soal-soal yang telah saya buat sebelumnya. Nah, karena saya menggunakan konsep pemahaman konsep yang terdiri dari 7 indikator, maka saya membuat 14 soal, di mana satu soal terdiri dari 2 indikator. Nah, setelah diujikan soalnya kepada satu tingkat yang lebih atas, yaitu di kelas 6, ternyata hasilnya dari 14 soal itu hanya 9 soal yang valid dan yang bisa digunakan. Nah, 9 soal inilah yang saya gunakan pada tes pretest dan posttest di kelas 5 gitu. Jadi yang 5 soalnya tidak digunakan karena itu tidak valid. Nah, lalu selanjutnya ini adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitasnya saya menggunakan rumus Cronbach's-Alpha, di mana terdapat 0,56 dari 9 item soal yang eh, valid tadi gitu. Nah, di sini ada hasil penelitiannya ya, bahwa di tahap analisis eh, setelah kita melakukan wawancara pada guru kelas 5, melakukan observasi ke kelas untuk mencari tahu kebutuhan media peserta didik ke dalam mata pelajaran matematika, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pembelajaran matematika di kelas 5 tidak menggunakan media interaktif dan buku pendukung. Jadi hanya sebatas buku-buku itu aja yang ada dari pemerintah aja gitu. Lalu makanya kita masuk ke tahap desain untuk membuat sebuah rancangan bahan ajar di mana kita kembangkan bahan ajar ini semenarik mungkin. Nah, lanjut kita ke tahap pengembangan. Alhasil ini adalah salah satu tampilan-tampilan bahan ajar interaktif yang telah saya tadi jelaskan. Ada bagian awal, di sini ada bagian fitur-fitur materinya, ada juga barcode-barcode-nya di sini yang bisa kita scan. Ini barcode ini yang nanti masuk ke quizzes, ke soal evaluasi dan bahan ajarnya tersebut gitu. Jadi orang tua itu tidak harus beli gitu bahan ajarnya teh. Jadi cukup di-download aja gitu. Jadi yang mau di-print, mangga, nggak mau mau ditulis tangan aja, mangga. Ada di file. Dan saya mah punya laptop, misalkan orang tuanya nggak akan di-download, cukup nanti aja kalau butuh, misal tinggal buka laptop, mangga. Jadi lebih ke tidak memberatkan untuk pembelian buku juga gitu. Karena kebetulan sekolah kami itu kondisi ekonominya di kelas menengah ke bawah gitu. Jadi kalau untuk dituntut beli buku lagi gitu takutnya memberatkan dan memang tidak boleh kan ya untuk beli buku lagi. Makanya eh, ini adalah salah satu mungkin eh, apa ya jebolan untuk bisa gitu ya anak tetap bisa punya buku walaupun tidak beli buku gitu. Jadi cukup di-download aja karena kalau HP rata-rata semua siswa juga sudah punya HP.
Nah, selanjutnya adalah tahap implementasi, yaitu penerapan alat bantu pembelajaran berupa bahan ajar dalam proses pembelajaran yang nyata di kelas. Jadi kita akan turun ke lapangan, turun ke kelas, bawa bahan ajar ini yang sudah direvisi oleh para validator-validator sebelumnya, yang sudah direvisi lagi. Makanya kita masuk ke lapangan, kita buat, kita laksanakan proses pembelajarannya sesuai dengan sintak dari model pembelajaran PAK tersebut. Lalu ada tahap evaluasi setelah. Nah, pada tahap ini adalah setelah membuat validasi dari para ahli, bahan ajar itu akan diuji coba pada peserta didik. Di kelas data hasil uji coba akan dianalisis secara kuantitatif menggunakan model statistika. Nah, ujinya itu mulai dari uji normalitas, Parent Simplicity Test, uji N-gen juga kita lakukan. Nah, di sini adalah uji yang karena kita menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas in kontrol, makanya kita menggunakan uji Mann-Whitney, di mana kita akan melihat efektivitas dari eh, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, dari hasil uji Mann-Whitney di sini adalah nilai to toilet ini adalah 0,001, kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya bahwa bahan ajar ini memiliki efektivitas yang cukup bagus untuk bisa dikembangkan dan layak untuk eh, publikasikan untuk digunakan di dalam kelas. Nah, dari hasil penelitian ini adalah studi dalam penelitian ini menggunakan pengembangan R&D dan dengan model ADI dapat dinyatakan dari penelitian ini sebagai berikut, yaitu pengembangan bahan ajar Canva menggunakan model menggunakan model PAK. Mohon maaf, menggunakan model lepak memiliki efektivitas dan berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar kelas 5 sekolah dasar. Nah, selanjutnya di sini adalah kesimpulannya. Yang pertama, bahan ajar berbantuan Canva dan model PAK efektif diterapkan pada pembelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, penggunaan bahan ajar ini efisien dalam membantu guru menyampaikan materi secara inovatif. Bahan ajar menyajikan konten yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami melalui perpaduan unsur visual, auditori, dan kinestetik. Yang ketiga, penerapan setiap sintak model PAK terbukti mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Yang keempat, terjadinya peningkatan kemampuan siswa dalam memahami konsep matematik, menjelaskan kembali konsep yang dipelajari, menerapkan konsep dalam pembelajaran, dan penggunaan Canva meningkatkan motivasi belajar dan partisipasi aktif siswa selama proses pembelajaran. Yang kelima, pengembangan bahan ajar berbantuan Canva dengan model PAK dapat menjadi alternatif pembelajaran yang inovatif bagi guru-guru sekolah dasar. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, bahan ajar yang dikembangkan akan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa sekolah dasar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.